Jadi dari SD itu Mas udah pengen jadi ya antara TNI atau Polri. Ada pasien juga yang mau persiapan daftar kan? Iya betul. Datangnya dadakan nggak? Dadakan pasti. Besok mau tes kadang baru Iya. masukin kayak gitu kan? Sempet sakit hati, sakit. Sempet. Karena nggak masuk. Iya karena nggak masuk. Nah makanya itu buat edukasi teman-teman sekalian yang di Banjarbaru. Harusnya prepare-nya jauh-jauh hari. Karena apa? Yang udah disiapin hari jauh-jauh hari pun gagal juga. Oke. Kencana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Arza FM. Cikru. Oke. Kali ini kita kedatangan teman jauh, guys. Ini sebenarnya adik kelas saya. Jadi dia angkatan 2014, saya 2009. Dia tinggalnya di Bojonegoro. Tahu nggak Bojonegoro di mana? Ya, cari di Google Map. Jadi dia kesini pengen bercerita tentang masa-masa dia waktu di kuliah dulu. Seru ini ceritanya pasti. Jadi kita langsung aja kita sambut tamu spesial kita hari ini yaitu Dokter Gigi Robi. Halo Rob. Halo. Gimana kabarnya Rob? Alhamdulillah baik Dok. Baik. Kemarin kesini hari apa? Kemarin berangkat dari Surabaya hari Jumat. Jumat jam berapa ya? Pesawat jam 10. Jam 10. Siapa sih? Sampai sini jam 11. Sampai jam 11. Sendirian? Sama adik. Sama adik. Tujuannya kesini ngapain nih sebenarnya? Main. Ketemu, silaturahim. Dan yang utama ya belajar lah. Karena lihat Arja Dental Office. Memang terdepan. Sampai yang dari Bojonegoro ke sini. Enggak bercanda aja. Ya emang kita harus saling sama-sama belajar ya kan. Kamu punya pengalaman apa ya kita ambil baiknya. Betul kan? Oke, hari ini kita mau bahas yang tadi sudah kita sampaikan. Kita mau bahas masa-masa kamu kuliah. Kamu nih kuliah FKG ini atas keinginan, FKG itu kedokteran gigi ya. Keinginan kamu sendiri atau ada dorongan dari orang tua atau terpaksa? Oke, jadi ceritanya agak panjang tapi coba aku persingkat dikit lah ya. Jadi nggak ada sama sekali pikiran jangankan FKG, kuliah pun nggak ada. Sama sekali nggak ada pikiran kuliah. Karena dulu dari SD itu Mas udah pengen jadi ya antara TNI atau Polri. Pengennya kayak gitu karena lihat background ayah gitu. Polisi ya? Ya, ayah polisi saya kan? polisi ya. Jadi udah mempersiapkan semua termasuk psikotes jauh-jauh hari, udah les, terus periksa kesehatan. Jadi dari SD udah pengen kayak gitu. Kalau siklusnya sekarang anak sekarang nih beda nih. Coba pasti Mas Reza ngelakuin ngejalanin Arza Dental ini pasti kan ada pasien juga yang mau persiapan daftar kan? Iya betul. Datangnya dadakan nggak? Dadakan pasti. Besok mau tes kadang baru masukin kayak gitu kan? Iya, betul. Nah kalau zaman aku beda dulu. Jadi semuanya udah disiapin dulu. Jauh-jauh hari. Disiapin. Nah makanya itu buat edukasi teman-teman sekalian yang di Banjarbaru. Harusnya prepare-nya jauh-jauh hari. Karena apa? Yang udah disiapin hari jauh-jauh hari pun gagal juga. Nggak diterima. Udah jauh-jauh hari. Nah dari situ orang tua cuman titip pesan kamu harus punya second opinion gitu. Karena memang ada dorongan ke kedokteran gigi karena basicnya orang tua khususnya mama itu perawat sebenarnya, perawat gigi. Nah dimanapun orang tua kan pengennya anaknya lebih kan gitu. Sama seperti kakak pengennya adiknya juga lebih juga gitu. Kakakmu punya kakak? Aku anak pertama bos. Aku
Gua anak pertama. Tadi kan ada oh iya maksudnya kamu terhadap adekmu. Iya. Oh, iya. Pengennya kan kayak Iya, gitu iya, lah. iya, iya. Betul. Nah, jadi dari situ sempet sakit hati. Sempet. Karena nggak masuk. Iya, karena nggak masuk. Nah, cuman memang Tuhan tuh udah merencanakan semua gitu loh. Karena apa? Yang salah satu kekurangan dari diriku sendiri adalah gigiku ini agenisi, Bang. Oh iya nggak ada. Iya, nggak ada iya. 1-2 sama dua-duanya nggak Iya. ada gitu. Jadi kan itu termasuk nilai minus waktu di kesehatan tahap pertama waktu tes TNI Polri kan. Dari situlah ya padahal waktu itu kesehatan lolos aja. Cuman kan berarti kan kalau dibandingin peserta yang lain kan Lebih lengkap giginya. benar. Itu mungkin peserta yang lain itu yang persiapannya hari kemarin. Dan ternyata masuk. Jadi nilai moralnya masih belum dapat tadi itu. Belum dapet Iya, gitu. Jadi kalau dibilang perjalanan sampai jadi dokter gigi ya dibilang sakit hati sempat. Cuman dengan apa yang diberikan sekarang saya sangat bersyukur. Tapi memang dulu pengennya ke arah yang kedinasan gitu ya. Maksudnya Kedinasan, gitu ya. kedinasan. Nah terus akhirnya memutuskan untuk setelah yang kedinasan gak keterima itu langsung tuh menjurus ke aku tak kedokteran gigi Iya. aja wes gitu. Langsung karena salah satunya poin utamanya adalah kalau misalkan ada suatu kekurangan di kuliahnya, mungkin ada sedikit lah yang bisa diturunin dari mama walaupun perawat iya, gitu. iya. Seenggaknya menggambarkan dunia gigi tuh kayak gini lah gitu. Walaupun nggak bisa pure materinya semua keserap kayak gitu. Betul. Berarti itu di tahun 2014. 14. Itu nggak ada rehat setahun gitu Nggak ada, Itu nggak langsung gap lolos year. langsung. Jadi kan emang kalau di UHT nggak tahu kalau kampus lain ya. Kalau UHT kan akhir tahun kan? Gelombang 3. Gelombang 3 bener. Akhir tahun. Jadi 3. masih ada kesempatan buat daftar itu tadi. Gitu. Berarti dari Bojonegoro merantau ke Surabaya. Ya deket lah. Deket. Ya, lumayan lah ya. Berarti masuk 2014. Nah, ada gambaran nggak sih kalau di kedokteran gigi itu nanti kuliahnya kayak gimana gitu waktu mau awal masuk tuh loh. Ada kebayang nggak? Oh susah nih nanti pasti atau gimana atau berat atau gimana gitu? Pastilah dari awalnya tetap satu minder karena kan dari hitungannya dari kabupaten kecil gitu ke ibu kota terus momok yang pertama itu aduh pasti anak-anaknya pinter-pinter nih kayak gitu. Ternyata ketemunya Anda. Enggak lah bercanda. Pura-pura goblok aja. Sebenarnya pinter kan. Tapi ya remedi terus. Iya gambaran jadi momoknya itulah. Jadi awal mula masuk ospek tuh ngerasain wah kok pada pakai kacamata semua gitu. Loh, yang ngospekin kamu tuh angkatan berapa? 2013, 2012, 13 ya. 13 tuh Denis itu. Ya, Denis. Podo aja. terus. Nah, jadi pertama kali masuk tuh gambarannya ini kayaknya beda lah. Maksudnya cara berpikir orang dari kabupaten kecil sama di kota kan beda. Kemudian poinnya dari mereka kan ada yang mungkin orang tuanya dokter. Anaknya juga di sekolah dokter. Sedangkan aku di keluarga besar tuh nggak ada dokter sama sekali, dokter umum atau dokter gigi nggak ada sama sekali. Berarti pioner kamu. Iya bisa dibilang seperti itu gitu sih. Jadi awalnya minder terus kesini ya akhirnya sukses juga kan. Ya alhamdulillah disyukurin aja, iya, disyukurin. Betul semua harus syukurin berarti semua tuh sudah jalannya begitu. Nah sekarang kuliahnya berapa tahun? Kuliah kan kalau S1 3,5. Pas 3,5 terus habis itu koas ya 2 tahun lah. Kok semua 2 tahun Rob? 2 tahun. 2 tahun setengah lah. Karena UKMP-nya kan udah masuk Covid. Oh. UKMP-nya di 2020 harusnya 2020 itu bisa pertengahan tapi jadi Oktober aku ujian kompetensinya. Oktober 2021. 2020. 2020. Oh, berarti tapi pas koasnya belum Covid. Pas koasnya belum masih full pasien. Masih full pasien ya. Nah, jadi requirement tuh masih full pasien, belum ada pentem. Belum ada sama sekali. Wah, orang-orang kan pasti pengen tahu nih di kedokteran gigi tuh kuliahnya tuh untuk mencapai S1-nya tuh dari pengalamanmu tuh berat nggak menurutmu?
ya apa ya, jujur aja Mas, kalau misalkan ini saya panggilnya Mas karena Karena kita senior ya, waktu karena kita di atau satu tongkrongan. Iya betul, generator. Aduh, anak generator. Iya, anak generator. Jadi waktu di S1 itu mungkin kesulitannya juga banyak materi yang baru. Karena kan pasti. kalau kita anak-anak yang SMA lagi kelas 12 gitu ya, pikirannya kan sekolah kedokteran tuh kebanyakan mindsetnya, oh aku harus jago biologi gitu. Iya. Wah belum tentu Pak. Iya betul. Iya belum tentu. Belum tentu. Gitu. Jadi memang akan banyak ya namanya belajar berproses. Jadi banyak hal-hal yang baru yang dipelajari. Nah di situ kesulitannya ya di penghafalan aja di. Karena memang itu ya, maksudnya kita belajarnya selama kuliah di S1 kan isinya hafalan, Iya. mengerti suatu kasus. Terus yang menarik ini, yang jadi bayangan orang, ya udah dokter gigi itu belajarnya Ya, kepala mulut leher. aja, Iya, mulut lah. mulut. Tapi kalau ingat dulu kita di semester lupa awal-awal pokoknya ada namanya IKD. IKD sel, Ilmu IKD kedokteran jaringan. dasar. Jadi Iya. kita belajarnya Seluruh otot tubuh. pun dari kepala sampai kaki Iya. gitu. Yang sampai pakai kadaver itu kan Iya, juga pakai kan. kadaver. Oke, kadaver itu jenazah. Iya. Ya. Dari Miss X atau Mr. X lah. Ya, yang Gitu, tidak yang- dikenali biasanya. Ya, itu nanti diawetkan pakai formalin terus kita gunakan Anatomi untuk praktek Ya, anatomi. betul. Itu di semester awal itu. Iya, awal. Kita harus ke RSAL kan waktu itu. Betul Jalan sekali. jauh. Ada baksonya di depan situ. Zaman masih ada nggak baksonya? Masih lah, masih. Bakso kadaver. Dari daging mayat. enggak, itu sapi. Iya, Cuman dia sapi. jualannya di depan Iya. kamar mayat untuk anatomi pendidikan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah. Betul. Masih jualan nggak kaum? Aduh, seru dulu tuh kuliah ya. Cuman aku nggak mau ngulangin intinya gitu. Tapi dia nih koas 2 tahun ya. Dua setengah lah. 2,5 lah. Berarti 2,5. hampir dibilang tepat waktu loh. Molor cuman sedikit itu. Aku 2 kali lipatmu, cowok. Gak bisa diomong di sini soalnya. Karena Oh, aku juga Rob. Oh iya kak. Aku MK tapi akunya males. Oh. Jadi tuh kayak, nanti aja lah. Jadi menariknya koasku itu kayak gini mas. Jadi waktu sekolah karena memang background orang tua dua-duanya PNS. PNS itu kan konotasinya cukup lah. Bukan yang lebih. Beda kayak pengusaha dan lain sebagainya. Jadi PNS tuh pertama cukup rumah satu, motor ya motor satu, mobil ya mobil satu, cukup aja nggak lebih gitu. Jadi awal ketakutan itu. Enggak lah ya cukup kalau pengen ini nggak bisa yang kayak bisa mobil yang bisa Oh, iya, banyak, iya. rumahnya bisa invest banyak gitu. Jadi memang dari keluarga yang cukup. Nah salah satu momoknya adalah awal mulai mendekati koas. Nah karena kan saya termasuk yang nongkrong di emak. Oh iya betul. Jadi salah satunya Mas Reza, Mas Arif, Dokter Arif dan yang lain-lain itu kalau istirahat nongkrongnya di kampus S1 Iya, gitu, nongkrong ke kesana emak. kita. Nah itu dari situ kan pasti dengar cerita ini pasien gini, Ateli pasien ini gak teko. Aku males nginget-nginget itu cowok. Pasien udah janjian tapi nggak datang. Nah gitu-gitulah. Nah dari situ wah ini kalau cuman ngandelin. Nah ini fun fact-nya ada nggak apa-apa tak buka aja di sini Buka karena aja, iya jadi enggak. jadi gini. Jadi di saat itu adalah pada saat sekolah terutama S1 itu uang saku memang ngepres banget. Muncullah pemikiran di saat itu, waduh S1 aja kayak gini kurang, apalagi nanti kalau misalkan ngerjain pasien kan, kalaupun kita nggak maksudnya pakai MK, Iya. ya kan, itu kan kita tetap ya tanda terima kasih lah. Iya. Anak kecil beliin susu, Perawatannya kan iya, juga bayar kan? bayar juga di RSGM, otomatis pengeluaran lebih. Nah dari situ cobalah jualan. Jualan apa nih? Jual alat. Jual alat yang kita pakai sehari-hari. Ada gitu. masukin sesuatu di alat. Biar value-nya bertambah. Biar tambahnya mahal.
Oh, Jadi handpiece gitu ya? handpiece itu. Jadi awal mula itu, aku sangat bersyukur karena doaku itu benar-benar dikabulin sama Tuhan itu benar-benar persis. Gitu. Jadi dulu itu aku berdoa, ya Allah, ini pakai bahasa Indonesia aja ya. Berdoanya kan pakai bahasa Jawa. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk mempercepat kelulusanku sehingga aku tidak terlalu memberatkan orang tua. Berikanlah aku rezeki yang lewatnya itu langsung datang ke aku. Nggak lewat ke orang tua. Sedangkan kalau kita sekolah, itu kan masih tanggung jawab orang tua kan, betul, untuk membiayai. Betul. Nah, tapi aku minta, bener-bener minta. Aku berikanlah aku rezeki yang langsung direct ke aku. Gitu. Jadi ya udah, awalnya pertama itu aku pinjem ke mama itu kalau nggak salah 8 juta. Modal 8 juta, aku bilang aku balikin bulan depan gitu. Ternyata itu waktu itu cuman bisa beli dikit doang alatnya. Ternyata minggu depannya udah habis. Itu kamu jual kemana, Rob? Jual yang pertama ke adik kelas. Ke adik kelas punya temen di Unisula, di sounding lagi, gitu. Di UB ada. Nah akhirnya dipesan kayak gitu. Nah dulu itu aku mainnya kayak gini, biar sedikit dibilang ada marketingnya juga. Jadi kan kalau di kampus kita kan ada pasta tuh. Iya. Setiap tahun kan. Nah setiap tahun kan itu kan tender angkatan. Betul. Yang notabene harus datengin gestar. Gestarnya kan nggak mahal, nggak murah gitu loh. Nah dari situ ku tawarin, kamu pasti butuh alat ini di preklinik semester 6 konser. Nah konser preklinik itu kan. Betul. Nah di situ ku bilang lah ke adik kelas, kalau kamu beli alatku ini, ntar pastamu bisa ketutup biayanya. Artinya yang harusnya mereka harus beli alat dan harus urunan buat pasta, mereka beli alat aja. Udah sekalian buat pasta. Cerdas Gitu. sekali ya nih. Tapi nggak ada ceperan buat kelasnya. Bayar pajak itu harus. Iya, jadi itu sih. Jadi singkatnya jualan, terus ya itu udah sampai di titik jadwalku itu tak kasihin Pak MK-nya. Wes, anjay. Jadwal dikasihin berarti dia cuma tinggal pasien. Gitu loh. Nah. Aku dulu masih mikir, 150 nih. Pasien atau nggak makan. Nah. Itu sudah. Gitu. Jadi jadwal dikasihin ke MK, kalau normalnya kan kita door to door. Iya. Nah, ini kalau misalkan MK-nya nggak dapat, baru door to door. Itu aku juga kasih uang. Hah? Maksudnya? Door to kan banyak itu udah dapat kasih uang juga ke door to doornya itu. Assalamualaikum, uang. Enggak dong, itu serangan fajar dong. Jangan lupa coblos. Gitu. Berarti pengalamannya sama nih, hampir sama kayak Dr. Arif nih. Yang bersama kayak Mas Arif nih, tapi Mas Arif dulu itu posisinya dia mau mutung. Iya betul. Mau Kan saya di kerja. kos, kan saya satu kos sama. Iya, mau mutung, Dr. Arif. mau keluar, mau jualan alat kesehatan juga. Iya, Nah, kalau ini jualannya sambil kuliah. Sambil kuliah. Iya. Gitu. Nah, Robi ini guys, dia ini dulunya dikenal sebagai aktivis kampus. Enggak lah. Tapi karena hang tua kalau demo dilindes. Jadi tapi bener nih, dia tuh pernah ikut pemilihan ketua BEM ya kan? Iya, Nah, benar. kepilih gak itu? Enggak Loh, kepilih. yang menang siapa itu? Yang menang waktu itu teman kita Cornelius. Oh, dia iya. wakil presidennya. Ya apa presnya siapa presiden BEM? Presnya Andika. Andika enggak ngerti. Oh, tahu aku. Tahu aku Andika itu. Kalau aku waktu itu gantiin si Icuk Kahima. Jadi kayak ketua himpunannya waktu di Koas. Nah, waktu itu Kahimanya si Icuk, terus Icuk udah lengser, aku Kahimanya. Gitu. Waktu di Koas. Tahun berapa itu ya? Aku masih sempat kok itu pemilihan BEM itu, masih Iya, di sana aku itu. Masih sempet. Gitu. Itu kuliah ya di Koas. Nah, selama Koas itu setelah kita sampai di fase sarjana, nah kita itu masuk ke program profesi. Betul. Pendidikan profesi sebagai untuk mengejar atau mendapatkan gelar dokter gigi itu. Nah, di Koas itu tadi diceritain Robi tadi, ya itu kita harus cari pasien segala macam. Cari pasien. Nah, apa sih yang diingat banget dari
koas, entah itu pasiennya kah atau teman-temanmu atau dokter-dokter kita dulu yang paling kamu inget sampai sekarang loh? Kalau yang paling aku inget tuh ada salah satu dokter bedah mulut. Dokter bedah mulut, sebut saja dokter Monica. Sembah kalau nonton. Sebut saja dokter Monica. Iya. Nah ini tapi pengalaman yang mungkin nggak pernah bisa aku lupakan karena ini balik lagi nih, makanya ini kayak apa? Bukan bumerang, tapi ada flashbacknya ke cita-cita yang pertama. Jadi abdi negara gitu. Nah, kan dari selesai S1 terus koas itu masih ada pikiran buat wah ini bisa kayak Mas Edo. PK. Ya, dari kayak Mas Edo, Mas Dida dan lain sebagainya itu banyak senior-senior kita itu. Jadi aku tuh nggak tahu, Pak. Kok tiba-tiba waktu ujian bedah mulut. Jadi menariknya itu. Ya ngerti kan? Dokter Monica ngerti ya? Aku nggak ngerti pernah. ya? Seremnya Dokter Monica ya. Jadi pada saat ujian itu ujian profesi BM itu Dokter Monica itu cuman tanya kasus sama treatmentnya. Udah nggak ada sanggahan, Pak. Lulus gak? Lulus lah. Wah, anjir. Bisa gitu ya? Lulus. Sampai Dokter Edi itu, kamu sama Dokter Monica, ini bener nilaimu sekian gitu. Mbak Monik itu gak pernah loh ngasih nilai sekian. Nah, sedangkan aku gak ngerasa jawab yang se-expert itu gitu loh. Ya belajar, jawab yang ditanyain dijawab. Cuman kalau kata anak-anak kan, wah pertanyaannya banyak dan lain sebagainya. Bukan kok jadinya konotasinya killer, bukan. Tapi kan biar menunjang kompetensi kita kan. Jadi ya kita harus benar-benar paham materi dan kasusnya gitu. Nah pada saat Dokter Monica itu selesai ujian profesi, ngeliatin kasus, foto panoramik. Kalau nggak salah waktu itu Liford lah, fraktur maksila itu, Liford 1, 2, 3. Nah setelah terjawab pertanyaannya, tiba-tiba itu gini, Robi kamu beneran nggak mau lanjut jadi TNI? Lah, tahu dari mana gitu? Kamu kan yang ini suka ngeliatin kapal perang, liatin tank. Nggak ngerti Pak, aku udah tahu dari mana. Beneran. Menguntit. Nah, makanya jangan-jangan selama ini saya punya perewangan. Iya, kok keren sekali perangan saya gitu loh. Nah, jadi sampai kamu itu saya tahu kamu setiap HUT TNI itu lihat di YouTube. Tahu dari mana Pak gitu. Sampai kayak gitu. Jadi singkat cerita itu beliau support sampai supportnya itu kayak gini, nggak apa-apa kamu nanti setelah lulus daftar perwira karir, nanti kalau intinya beliau support lah gitu. Saya aku nggak bisa bilang nanti supportnya dalam bentuk apa, tapi beliau tuh support kalau kamu lanjut jadi ini, nanti sampai sekolahnya spesialisnya apa itu beliau ini loh, ayo gitu. Terus di saat ujian profesi, aku bilang belum bisa jawab gitu. Sama Dokter Monik gitu. Karena gini ya, bukan berarti terus setelah ngerti senior praktek punya klinik terus nggak pengen lagi jadi TNI. Jadi fun fact-nya itu sampai sekarang kalau kan banyak tuh, halo Dek gitu kan. Sampai sekarang tetap suka lihat TNI. Benar tetap lihat, tetap seneng lah ngelihat apa namanya alutsista gitu, alat utama sistem senjata yang baru tuh kayak mana gitu. Jadi Dokter Monica itu ya tadi yang pertama yang menarik itu aku nggak tahu beliau itu ngerti dari mana. Iya itu kesukaan itu nggak ngerti Pak. Sampai ku coba cari tahu lah intinya siapa yang cerita ke Dokter Monica tentang ini gitu. Ataupun anak-anak juga nggak ngerti, wong aku nggak pernah daftar Pak. Waktu maksudnya kayak Mas Edo itu kan beasiswa. Jadi waktu, nah ini informasi menarik. Jadi nanti buat penontonnya Arza yang pengen jadi abdi negeri, kalau setelah kuliah S1, ya saya bisanya cerita di kedokteran gigi. Setelah kuliah S1, itu nanti ada program dari Kemenhan itu
Mabea PK, mahasiswa Siswa. mahasiswa Pro karir. beasiswa perwira prajurit karir. Jadi waktu masih kuliah itu udah dapat beasiswa. Nanti lulus langsung pendidikan. Iya kayak Gitu. Edo, terus Endiar dulu juga gitu. Ah, dapat kayak beasiswa. gitu. Ya dapat beasiswa. Kayak Mas Soleh, Mas Winaris. Itu beasiswa juga ya? Beasiswa juga. Jadi waktu kuliah dapat beasiswa, lulus langsung otomatis masuk. Iya, gitu. Nah, terus tadi sampai mana? Sampai Dokter Monik Dokter Monik. Oh iya, Iya. Dokter Monik. yang lulus langsung. Terus aku mau nanya, itu lulus langsung sampingnya ada Starbucks. Dok. Kalau enggak happy birthday. Enggak. Apa sih? Aku dulu tuh kalau yang lain kan ya kalau namanya koas kan pasti kita selain deketin pasien, kita kan kalau mau agak sedikit licin dikit di jalannya kan deketin dokter. Nah, cuman kan posisi kan aku soalnya kan udah telat nih, teman-temanku pokoknya aku tuh terakhir tuh 2017 Oktober itu aku ke MP sama Ketut sama guru. Itu terakhir yang ibaratnya selesai kita terakhir anak-anak generator yang 2009 lah. Kan sisa si Lukas sampai sekarang masih koas. Oh iya Mas Lugas Iya, ya. Oh, masih iya. Lukas koas. Tapi sekarang sudah rajin dia. Oh iya. Lukas. Nah, pas Oktober, nah 3 orang ini UKMP di Hang Tua. Ketut lulus, guru lulus. Aku enggak. Ya kan? Enggak. Wes apa maneh iki. Nah, sebelum itu kita ngejar gimana caranya kita mau UKMP Oktober. Nah, kalau kamu tahu kalau kamu mungkin kan ya ibaratnya dikenal dosen sebagai ya tadi aku bilang aktivis kan. Maksudnya ya sering berhadapan dengan dosen lah, ngurus-ngurus sering ini, berurusan dengan organisasi kan. ngajuin proposal dan lain Nah, kalau sebagainya. kayak aku dan kawan-kawan yang ibarat cuman anak generator dipandang kayak MTTW segala macam, caranya untuk mendapat perhatian dosen, kalau aku kemarin sempet 2 kali aku sampai jadi Hanoman. Oh iya. Oh iya, kakimu kesleo kan? Iya, itu yang kedua. Oh, iya. Itu aku yang kedua itu lebih malu lagi. Kenapa? Karena pada saat aku jadi Hanoman di acara Dentist Fair, Topengmu lepas. Enggak lepas. Teman-temanku tuh sudah jadi peserta. Oh. Peserta dan sudah bergelar dokter. Aku kok masih gini-gini? Iya, masih gini-gini. Ya demi kelulusan lah. Iya. Nah, akhirnya, nah kalau kamu kan 2,5 tahun tuh ya. Iya, Nah, 2 koas. setengah lah. Aku sih dari 2000. Aku pokoknya total tuh kuliah 8 tahun. Jadi kurang lebih kalau 3,5 tahun aku sarjana berarti 4,5 tahun aku koas. Hampir 2 kali lipatmu. Nah, di 2 tahun pertama bener-bener koas yang aku malas. Malah. Ya pikiranku tuh cuman main pokoknya. Main. Akhirnya ternyata setelah terakhir itu loh kok bisa kekejar sebenarnya di 1,5 tahun tok itu bisa selesai. Bener. Itu yang bisa kayak Bener. goblok cok aku. Buang waktu hampir 3 tahun loh gitu loh. Cuma akhirnya ya mungkin kalau aku gak kayak gitu ya aku gak kayak sekarang. Iya betul. Iya kan? Motivasinya udah beda. Belum tentu aku waktu lulus cepet aku jadi kayak sekarang. Benar. Akhirnya kan, ya gak usah pernah disesali lah. Iyalah. Gitu. Jalanin aja. Proses, kalau misalkan proses itu nggak dijalani, prosesnya berbeda, hasilnya juga beda. Iya betul. Gitu. Aku kalau misalkan lulus cepet ya mungkin istriku bukan yang ini. Kalau misalkan lulusku lebih cepet kan, iya toh, iya kan. Mungkin aku juga bukan di Arza gitu loh. Kalau lulusku lebih cepet, iya kan. Itu kan semua sudah Iya bisa jalannya. jadi. Nggak tahu sekalang, nggak tahu kalau lulus cepet sekolah langsung sekolah SP apa gimana. Itu. Merasa Gitu. pintar, oh ya langsung SP. Mungkin Iya. aku kalau cepet sudah SP nih. Iya. RG SP Pros. Nah, otomatis kan Arza kan belum buka. Ya mungkin nggak ada gitu loh. bisa Ya kan? jadi, Itu kan iya. memang sudah terjadi Betul. masing-masing. Nah, di fase kuliah waktu koas itu kalau yang sekarang ya, yang sekarang tuh kalau di sini sih. Di sini kan rumah sakit gigi mulutnya kan punya pemerintah. Kalau Ini yang kan di sini Unlam kan? ya, itu rumah sakit gigi. Kalau di Hang Tuah dulu kan RSGMP. RSGMP pendidikan. Kan. Kalau ini RSGM-nya umum. Oh umum. Nah, kalau di sini sama sih rata-rata juga kadang pakai MK. Cuman dia untuk di sini kayaknya tuh lebih kesadaran masyarakat untuk ke RSGM tuh lebih banyak. Oh. Nah, kalau di Hang Tuah dulu tuh kayaknya enggak ya. Jadi Ya, karena di dia Jawa. tagline-nya RSGMP kan. Jadi Iya. sekarang tapi kayaknya umum loh, Rob. Yang mana? Di Hang Tuah. Maksudnya semenjak keluar dari Hang Tuahnya itu loh. Kan dia jadi RSGMP yang ada praktek Iya. dokter umumnya kan. Iya ada praktek dokter umum. Tapi itu ya. misalkan ada pasien masuk
Itu di angkatanmu kan sudah masuk RSGM baru kan? RSGM baru, 2 sih. Jadi ada beberapa departemen di RSGM yang lama, beberapa departemen di RSGM yang baru. Iya, soalnya waktu aku ngerasain RSGM baru. Oh, belum ngerasain OSTEM berarti? Belum ngerasain RSGM baru. Aku lulus di RSGM lama. Karena aku waktu foto-foto sumpah tuh di RSGM masih RSGM lama. Sumpah dokternya pun, aku sumpah dokternya pun di GSG. Bukan di lantai 6. Wih, kalau aku sumpah dokternya miris sekali, Pak. Lantai 6 kan tapi? Enggak lah. Gimana? Orang ini udah COVID. Oh, COVID ya? Iya, orang tua di rumah ya berarti? Bukan, aku kebetulan perwakilan waktu itu. Jadi ada, kalau nggak salah 4 agama lah. 4 agama, aku perwakilan Muslim. Itu di teater, Pak. Teater mana? Di 200B. Sama kayak Mas Arif. Oh iya kan? Oh iya benar. Iya benar. Bapak Ibu juga enggak datang. Yang mendampingi dokter Pugu sama dokter Nuki. Ya itu sih. Jadi waktu sumpahku itu yang perwakilan datang offline, kemudian sisanya ya udah online daring gitu. Cuman 1 perwakilan, sisanya daring. Iya, betul. Itu pas Covid sih ya. Pas Covid. Itu sih. Ada rencana mau sekolah spesialis? Pengen. Cuman ya makanya sekalian ini kan belajar ke sini aku sama adik ini belajar gimana sih manajemen klinik yang oke, yang proper tuh kayak gimana gitu. Pengen belajar ngulik dari situnya dan shout out to Arzatim dan khususnya Mas Reza dan Mas Arif mau membuka semuanya. Kita selalu terbuka. Iya, mau membuka semua sampai kitab terkecil itu diliatin. Ilmu itu kalau nggak diamalkan itu sia-sia. Iya, jadinya ilmu yang apa? Bermanfaat. Kaget ya, aku ditanya ilmu yang apa? Oh iya, gitu. Iya, ilmu yang jadi amal jariah. Betul. Kan kalau diterapin di Bojonegoro, wah ini dapat pengalaman waktu di Banjar dan lain sebagainya. Iya, soalnya gini, maksudku walaupun ada temanku yang di sini mau buka di sini, kamu mau tanya manajemen di sini, ya tak bukain. Tapi gitu. prinsipnya cuman ya kalau mau diaplikasikan semua ya monggo. Iya. Tapi kan kadang orang punya pikiran yang beda. Iya. Ya ambil baiknya aja, yang nggak cocok ya nggak usah. Iya, kan lebih bijaknya dikatakan dimodif lah. Iya. Dimodif karena kan psikologi orang Banjar sama Bojonegoro kan beda. Motivasi untuk datang ke klinik gigi orang Banjar sama Bojonegoro kan beda. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa plek-ketiplek gitu. Nggak bisa disamaratakan. Yang penting garis besarnya, gini loh, manajemen yang proper, hitung keuangan dan lain sebagainya itu bisa kita pelajari. Gitu. Jauh loh belajarnya loh sampai ke Banjarbaru. Tapi ya pertama kali ke Banjarbaru kan? Ya pertama kali sekalian. Itu. Lu pernah sudah nanak sini waktu Baksos waktu mau ngadain baksos Unlam. Waktu mau ngadain baksos, ya. Terus survei. Waktu 2015 juga pernah kesini Baksosnas. Baksosnas. Tapi nggak semua sih Harare. Kan itu 2009 sama Coach kan, Mas Lugas, kamu, Mas Ketut, Mas Bagus, Coach. Iya Coach, ada Bayu nggak ya? Aku lupa. Lupa juga. Ingat Bayu nggak? Ingat lah. Yang jadi pilot kan? Iya. Nah, jadi pilot. Iya. Sekolah pilot terakhirnya. Iya. Jadi intinya sekolah FKG itu kalau dibilang berat, ya berat. Ya. Tapi ya tergantung masing-masing pribadi. Nah, setelah jadi dokter itu perasaannya gimana? Maksudnya sudah sekian lama sekolah, berjuang sampai bisa cari penghasilan sendiri untuk membantu membiayaimu bisa pakai makelar. Diperjelas lagi. Sampai tinggal setel jadwal. Itu berarti kan suatu effort yang perlu diapresiasi loh. Kita ini masih yang dapat uang dari orang tua itu pun dipakai yang aneh-aneh. Ya tapi kalau bisa inilah masih bisa. Banyak teman-temanku yang benar-benar pure door to door ada. Benar-benar door to door, pasiennya door to door. Terus kalau dulu kan kita ada istilah pasien supermarket. Jadi satu rongga mulut banyak kasusnya. Dibagi. Bener. Dibagi. Betul. Gitu. Itu masa-masa yang paling seru itu. Iya, bagiin ada pasien ini. Iya. Karena enggak pasien apa tuh? Pasien pedo itu. Iya. Misalkan mau indikasi PSA gitu. Nah,
kita udah selesai nih scaling requirement. Nah, kasihlah daripada kita nyikelingin di luar kan. Betul. Kasihin ke temen yang masih punya requirement scaling. Yang gitu. mau yang serius sih Iya, biasanya. Kalau nggak serius kan, kalau pasien scaling sampai 2 tahun gak digarap ini. Gitu. Memperlambat kita juga akhirnya. Iya, betul. Oke, berarti memang seru Pak kuliah kita dulu sebenarnya. Memang dibalik semua ikhtiar itu kurasa menjadikan proses untuk kita menjadi seperti ini. Gitu. Ya begitulah. Dibalik keterlambatan ada kesuksesan. Iya, gitu. Tidak selalu yang terlambat akan menjadi tidak sukses. Gitu. Tentu juga yang semuanya tepat. itu ada waktunya. Betul. Bukan tepat waktu tapi di waktu yang tepat iya, sih kalau betul. Tapi jangan jadikan itu juga sebagai alasan untuk malas-malas. Ya kan? Gitu. Benar. Contoh nyata 2 owner di sini itu bukan malas sih, cuman memang ya kalau aku malas. Ya, ada yang terkendala keadaan, ada yang terkendala memang sifatnya malas, cuman akhirnya kita kecambuk oleh namanya waktu. Iya. Ya waktu tuh akan terus berjalan dan tidak akan bisa terulang. Kamu mau sampai kapan gitu terus, intinya gitu, kecambuk gitu. Dan salah satu yang memotivasi aku untuk bisa cepat selesai koas, ya beliau itu. Dokter Arif. Itu sudah. Sudah cepat. Iya. Akhirnya aku, ya sudahlah aku fokus. Ya akhirnya dan mimpi kami waktu di generator kita dulu kan sering ngomong, nanti aku mau klinik bareng, mau buka klinik bersama. Ya akhirnya kesampaian juga. Cita-cita aku sama Mas Arif yang dari dulu waktu kita masih kuliah itu selalu kita omongin, ya akhirnya kejadian. Gitu. Ya kan gak ada yang tahu. Who knows? Iya, gak ada yang ngerti semua proses ini akan menjadikan hasil yang seperti ini. Dengan kuliah yang gak gampang dan gak murah. Betul. Ya. Apalagi sekarang, semakin gila. Semakin gila. Uang gedungnya berapa? SPP-nya berapa? Iya. Aku bingung anakku. Bisa ya, lah. Ada rezeki. Iya. Rezeki anak itu pasti ada. Iya. Tergantung bapaknya nilep apa enggak. Kan rezekinya anak kan dititipin orang tua. Oh iya betul. Iya. Rezekinya buat sekolah, tukang sepatu. Salah ya. Gitu. Sudah berapa nih, Jak? Ngobrol apa lagi ya? Kita akhiri aja ya. Boleh. Kamu kapan pulang? Besok? Besok. Bojonegoro. Iya. Bawa klinikku baru mau buka. Iya, kamu mau buka klinik juga kan di sana? Jadi sebenarnya kan udah praktek selama kurang lebih 2,5 tahun lah. Grace. Cuman itu bisa dibilang awal mula mamaku nggak praktek. Mamaku kan perawat gigi tapi praktek sederhana ya scaling gitu, cabut sederhana anak-anak kayak gitu. Nah itu bertepatan dengan datangnya si COVID nih, si babi COVID. Itu waktu kamu mau praktek. Waktu mau praktek. Iya kamu lulus baru COVID ya? Betul. Gitu. Jadi COVID, aku lulus, terus COVID itu udah berjalan lah. Pokoknya selama proses mau lulus, UKMP dan sebagainya itu udah protokol, udah prokes. Gitu. Nah, Mama udah bilang ya udahlah, Mama juga udah 50 lebih gitu. Ada kan ketakutan kan gitu. Kalau misalkan apalagi resikonya dokter gigi itu nomor besar, 1 gitu. Karena bisa menular secara aerosol. Gitu. Nah, akhirnya ya udah prakteklah di tempat orang tua. Nah, terus selama praktek berproses selama kurang lebih 2,5 tahun. 2 sampai 2,5 tahun lah, jalan mau ke 3 tahun. Itu ya ibaratnya karena bener-bener bukan kok orang tua nggak support, enggak, tapi dalam diri sendiri tuh pengennya ya udahlah aku nggak apa-apa, kencengin ikat pinggang sekuat-kuatnya demi secepatnya bisa berdikari gitu. Jadi alhamdulillah nanti mohon doa restunya, insya Allah akhir tahun nanti kita opening di tempat yang baru, yang lebih proper lah, bukan yang di depan rumah. Wah beres sekali Pak, praktek mandiri yang sementara ini masuk gitu. Itu sampai di rumahmu dah? Di rumah. Oh. Jadi pasien tuh udah kasih Google Maps ya. Nyasar.
Rumahmu masuk-masuk soalnya, Ro. Iya, Mas di kota, di tengah kota, tapi masuk Komplek. gangnya itu udah banyak masuk belokan. gangnya tuh dalam masuk gangnya. Jadi kadang itu asistenku itu di telepon, ini saya udah di sesuai titik, tapi kok di musola. Ada musola. Iya. Saya Gitu. sesuai titik kok kuburan. Loh itu kota gaib. Nah, iya. Di kota gaib. Saranjana. Jadi selama Covid, ya berarti selama Covid sampai sekarang prakteknya di situ. Tempat mamaku yang lama itu di depan rumah lah, anggapannya Jadi praktek sekarang mandiri. sudah ngebangun di yang lebih terjangkau untuk gampang Iya, dijangkau. Gampang dijangkau. lebih keluar lah tempatnya Yo, gitu. warga Bojonegoro. Wih, terima kasih. Ini mau buka Grace Dental versi eksklusif. berapa ruangan nanti rencananya? Yang ready 3, cuma nanti sementara 2 dental unit. Sama. Ya, ready. Awalan aja nggak apa-apa. Iya, gitu. Berproses lah kita gitu. Nah, aku kan sering ngeliat TikTok Mrob. Nah, apa tolong lagi? ada sedikit kata-kata mutiara. Gak ada. Jangan mempermalukan saya di sini. Ayo, sedikit kata-kata mutiara. Apakah setelah kita habis ini mau penutupan? Oke, jadi ini aja ya, simple aja ya. Kalau di di bahasa Jawa itu wah lagi telepon. Kalau di bahasa Jawa itu aku bilangnya elek endah, sementing orang diutang gitu. Jadi karena ya itu tadi, sekarang kebanyakan fenomena orang itu untuk melengkapi lifestyle-nya sehari-hari itu berani berhutang. Jadi ya itulah, bergayalah sesuai isi dompetmu gitu. Nggak harus kok kita pakai sesuatu yang branded terus belain utang, apalagi beli fake gitu. Ya kan, beli fake cuma biar dilihat orang dan lain sebagainya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami itu, karena aku percaya kalau semua orang pernah alay. Iya. Iya kan? Alay itu Nggak proses. Iya Pak, nggak mungkin kamu nggak nyanyiin Kangen Band kan? Nggak mungkin. Tapi kalau sekarang kalau sekarang malah happening. Iya. Iya kan, lagu-lagu itu jadi enak lagi. Tapi kalau dulu Dicaci maki kamu. dicaci maki gitu loh. Nah, jadi menurutku bergayalah sesuai isi dompet, karena ya itu tadi, kamu lebih baik hidup apa adanya, sesuai dengan uang yang ada, sesuaikan dengan kebutuhan, daripada kamu diteleponin pinjol, Pak. Itu. Halo, Iya. Ibu, cicilan Halo, Ibu. gitu. Iya. Diteleponin, ntar temennya diteleponin gitu. Diteror. Ya itulah. Jadi bergayalah apa adanya. Nggak usah pengen terlihat wah di depan orang lain. Iya, benar. Nggak ada gunanya. Iya. Ya kalau kamu mampu monggo ya toh. Iya, nggak apa-apa Kalau gitu. enggak ya nggak usah. Intinya jangan maksain lah. Betul. jangan Hidup maksain. apa adanya itu lebih menenangkan. Iya, betul. Oke ya. Sekian podcast kita hari ini dengan obrolan-obrolan yang sedikit nostalgia. Iya. Karena kita emang sering kumpul sih ya. Iya. Generator iya, futsal iya. Gang makam iya. Gang makam kosan B11 ya Iya, iya. itu. Cuman aku jarang ikut kalau misalkan keluar kota. Nah, karena karena beliau kalau ya di itulah. penjara. Di penjara waktu itu. Iya. Sekarang Sekarang sudah punya anak. kalau dulu di penjara, sekarang dipasung. Sekarang boleh, tapi harus ikut semua. Iya. Tapi ya bersikupu ya, kalau aku mau kemana-mana ya tak aja Lah, gitu loh. tapi kan itu udah maksudnya udah berkeluarga memang harus seperti itu. Iya. Malah salah kalau udah berkeluarga Bertindak. nongkrong gak jelas. Iya, betul. Itu malah nggak masuk lah. Satu visi nih. Gitu. Oke guys, ketemu lagi kita nanti di podcast Ars FM episode selanjutnya, mungkin dengan bintang tamu yang lebih menarik dan lebih kalian kenal. Spill sedikit untuk wilayah Banjarbaru dan sekitarnya, mungkin tahu nanti orangnya. Oke, ketemu lagi di Ars FM episode berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Ciao.